Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min fa'ibil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-mudhallali bil ghamamah al-mutawwaji bil karamah al-muqaddami fil imama al-musyaffa'i fil qiyamah habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man nasarahu fi kulli muhimmah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, wabil khusus pengasuh Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Ibadat akhina fillah Al-Habib Hadi bin Segaf bin Abdullah bin Ja'far Segaf, Al-Habib Ali bin Yahya, Al-Habib Faisal Segaf, Al-Habib Umar bin Segaf Segaf. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, segenap panitia, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita baru saja bersama-sama meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana selama bulan Rabiul Awal berbagai macam acara yang mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari peringatan Maulid, perayaan Maulid selalu kita hadiri. Sehingga rasanya bulan Rabiul Awal itu kulon jenengan sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kadang-kadang yang terjadi para hadirin, ketika umat Islam ini sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal,
maka rasanya kembali jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang semestinya tidak boleh terjadi pada kita semua. Jadi sak temene kula jenengan iki hendaknya berusaha bukan cuma di bulan Rabiul Awal saja kita dekat dengan Rasulullah SAW, tapi di bulan apa saja, Rabiul Awal atau bukan Rabiul Awal, kapan saja dan di mana saja hendaknya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun orangnya yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang aman di dunia, aman di akhirat. Dadi lek kepingin kula jenengan iki selamat dunya, selamat akhirat, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana Kanjeng Nabi niku disebut al-amanul a'dham. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pengaman yang teragung para hadirin. Lek kula jenengan kepingin selamat dari azab Allah, dari murkanya Allah, maka pengaman yang teragung, pelindung yang paling agung bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dijelaskan oleh ba'dul mufassirin tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka mereka. Mereka di sini dijelaskan adalah orang-orang kafir yang saat itu berada di kota Mekah. Wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Maka ba'dul mufassirin menjelaskan tentang ayat ini, ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam huwal amanul a'dham ma'asha wa ma damat sunnatuhu baqiyah fahuwa baqin wa idza umitat sunnatuhu fantadhirul balaa wal fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelindung teragung di masa hidupnya, sehingga yang aman dari murkanya Allah bukan cuma orang-orang yang beriman para hadirin hadirat. Tiang kafir sing boten iman teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, bahkan yang mengganggu Nabi Muhammad SAW, mereka terlindungi dari murkanya Allah dan azabnya Allah. Boten sami kali umat-umat yang sebelumnya, ketika mereka tidak beriman kepada nabinya, musuh kepada nabinya, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif para hadirin. Ketika ke Taif didampingi seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tujuannya untuk mengajak orang Taif menyembah Allah dan beriman kepada Allah. Berdakwah ke Taif Nabi Muhammad SAW. Namun apa sambutan yang diterima oleh Rasulullah? Ketika Nabi Muhammad ke Taif tidak disambut hangat, tidak
dihormati dan dimuliakan. Oleh karena itu ini perlu kita kenang juga para hadirin hadirat. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu dalam memperjuangkan Islam ini nggak ada rintangan, nggak ada halangan. Jangan dianggap mulus dalam memperjuangkan Islam. Susah payah para hadirin. Berat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam memperjuangkan agama Islam sehingga saat ini kita bisa menikmati Islam. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang berjuang menjadi muballigh, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, membimbing umat. Kalau zaman sekarang dihormati, dimuliakan, disambut hangat. Kalaupun ada rintangan nggak ada artinya, kecil. Rintangannya kecil. Lek zaman sak mangkin terus terang lancar. Sampeyan tinggal di Habibati niki, lancar kabeh. Semuanya terpenuhi, masya Allah, makmur. Niki gedung pirang lantai? 3 lantai loh, masya Allah. Padahal gak sepiro suwe sih niki di Mojosari itu mani. Kalau sekarang dihormati para hadirin, disambut hangat. Undangan jarak dekat lek zaman sak mangkin iki masya Allah. Susul montor. Nggih, disusul montor, kate mlebu montor lawange dibukakno. Cuma munggahne tok munggah dhewe, enggak diunggahno. Dihormati kalau zaman sekarang, teko ya salaman kabeh. Istilahnya tinggal enaknya. Lek Nabi Muhammad itu babat alas. Karena memang di saat itu Nabi Muhammad diutus itu manusia dalam keadaan rusak parah. Dalam keadaan jahiliyah, rusak parah. Oleh karena itu ketika ke Taif ini salah satu bukti bagaimana beratnya perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak dihormati, bukan diciumi tangannya di Taif itu, bukan disiapkan makanan, minuman yang nikmat dan lezat, tidak. Ditolak mentah-mentah, dilempari batu, sampai banyak mengeluarkan darah. Sebagian ulama ut-tarikh menjelaskan sampai pingsan dari banyaknya darah yang keluar dari tubuh sucinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah murka para hadirin, karena Nabi Muhammad ini Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kita temukan satu makhluk yang lebih dicintai Allah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nilai enten tiang macem-macem kali Kanjeng Nabi, kurang ajar kali Kanjeng Nabi, boten hormat dumateng Kanjeng Nabi, ngelamak teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dalam bahaya besar. Napa sebabe urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah para hadirin. Allah murka kepada orang-orang Taif ini. Mengutus malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Kebetulan Taif itu berada di tengah-tengah, diapit 2 gunung besar, Al-Akhshabain. Ditawari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, in syi'ta an atbiqa alaihim al-akhshabain. Jika engkau berkenan wahai Muhammad, aku akan gencet orang-orang Taif yang kurang ajar kepadamu dengan 2 gunung besar yang ada di Taif. Tapi bagaimana akhlak mulianya Rasulullah SAW para hadirin hadirat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak ada dendam dalam hatinya. Tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Niku akhlaki Kanjeng Nabi. Malah sebaliknya membalas kejelekan dengan kebaikan.
Bahkan Nabi Muhammad itu dalam hidupnya tidak pernah menuntut untuk diperlakukan dengan baik, tidak. Tapi sebaliknya beliau selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Inilah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya untuk kita teladani, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terus terang kita masih jauh dari akhlak yang seperti itu, para hadirin. Boten titik, kadang-kadang umat Islam niki ana wong salah titik dendeme niku duduk cuma dinoan, duduk cuma mingguan, duduk cuma ulanan, tahunan niku sik dendem sih. Riyoyo ketemu riyoyo sik ndak akur. Sik plerok-plerokan kadang-kadang. Kadang-kadang sampai sumpah-sumpah. Sampai pitung turunan ndak tak sepuro. Sampai linggis kambang ndak tak sepuro. Maka itu bukan akhlaknya Rasulullah itu, para hadirin. Boten akhlaki Kanjeng Nabi kaya ngoten niku. Kanjeng Nabi niku in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Niku akhlaki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau diganggu memaafkan beliau. Dan tidak ada dendam dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang ngajak cekcok dengan mulut, ribut dengan mulut, boten diladeni kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yasmut wala yujawib. Beliau diam, tidak dilayani. Itu berarti wedi atau pengecut. Begitulah akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang sebagian kita ini, ya Allah, baru ada orang salah ngomong sedikit, salah sikap sedikit, udah disimpan dalam hatinya kedengkian, disimpan dalam hatinya kebencian, dan itu terus dipertahankan cukup lama dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik kalau ada orang seperti itu. Kadang-kadang dinyek sepisan niku bales itu wanek. Padahal niku teng salah setunggal riwayat niki. Niku termasuk minal kabair. Dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menjelaskan satu hadis. Oleh karena itu hal-hal semacam ini jangan disepelekan, para hadirin. Harus kita hati-hati. Minal kabair as-sabbatani bis-sabbah. Termasuk di antara dosa besar dinyek sepisan ngenyek ping pindho. Dinyek sepisan ngenyek ping pindho. Ya apa lek duduk ping pindho, ping telu, ping papat, ping limo, ping 6, ping 7, ping 8, ping 9 ya terusno dhewe sampai subuh. Dinyek sepisan ngenyek ping pindho niku minal kabair teng salah setunggal riwayat, termasuk di antara dosa besar. Oleh karena itu kita perlu belajar meneladani Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi sebaliknya balaslah kejelekan dengan kebaikan. Lho niki Kanjeng Nabi nggak ada kesempatan balas lho ini. Mari dibalangi watu, gelocoran getih. Niku lek Kanjeng Nabi ngomong nggih, wis kukut iku wong Thaif iku wis. Tumpes tiyang Thaif niku. Tapi bagaimana akhlak mulianya Rasulullah SAW? Beliau menyatakan kepada malaikat Jibril, la bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak, wahai malaikat Jibril, bahkan aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang mau menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. 'ala. 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 'ala.
Dibalangi watu, sing balangi watu didongaaken sae kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang mereka tidak beriman, Kanjeng Nabi sik ngarep-ngarep anak putune iman dumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya ya seperti itu orang kalau berjuang, jangan putus asa. Jenengan berjuang ono rintangane, nggih biasa berjuang ono rintangan. Lek ndak gelem ono rintangane ya ndak usah berjuang wis, ngombe kopi, rokokan, mangan puhung. Namanya berjuang ya pasti ada rintangannya. Kadang-kadang ono rintangan titik dadi pengurus majelis wis mandek, wis kula izin Bib nggih, gak kuat, ngelu, kopior ndasku. Ada rintangan sedikit sudah mundur. Yang tabah, yang gigih dalam berjuang itu. Yang penting kita punya komitmen selama yang kita kerjakan itu kebaikan. Jangan pernah kita mundur, maju terus. Nomor 2, jangan putus asa. Kadang ana wong berjuang kepingin dandani. Tonggone boleh kelakuane mboten sae, bajingan tengik misalnya. Oh bapak ini ki dicedeki ndak kenek-kenek. Repot. Aja putus asa, ndak kenek bapake yo anake. Ndak kenek anake yo putu nih terus, jangan putus asa, karena begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak kenek wong tuane tiyang taif mboten iman diusir Kanjeng Nabi, dibalangi watu, tetep Kanjeng Nabi berjuang, didoakan anak cucunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita lihat ini para hadirin, ketika Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah umat, sampai sing ganggu Kanjeng Nabi lho. Apa maneh sing iman nih nggih. Sing ganggu Kanjeng Nabi terlindungi dari murkanya Allah. Terlindungi dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lah saat ini Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah kita para hadirin. Sak mangkin Kanjeng Nabi pun teng alam barzakh. Maka keterangan ba'dul mufassirin tadi dalam lanjutannya, wa ma damat sunnatuhu baqiya fahuwa baqin. Selama ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap kita pertahankan, masih tetap kita pegang teguh, maka seakan-akan beliau Nabi Muhammad SAW masih hidup berada di tengah-tengah kita dan bersama kita. Oleh karena itu bisa dirasakan para hadirin, ketika seseorang itu dalam kehidupannya boten macem-macem, boten neko-neko, berjalan lurus di jalannya Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan orang tersebut tenang, tentram, damai, aman, jauh dari problem, jauh dari masalah. Kenapa? Karena dia berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Tapi wa idza umitat sunnatuhu fantadhirul balaa wal fitan. Ketika sudah ajarannya Rasulullah SAW diabaikan, disepelehkan, diremehkan, fantadhirul balaa wal fitan, maka tunggulah datangnya bala dan datangnya fitnah. Oleh karena itu ketika seseorang itu yang dilakukan tidak baik para hadirin, ketika seseorang itu menyimpang dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dipastikan kehidupan orang tersebut di dunia ini sudah banyak masalah. Teng dunya niki pun kata masalah, ruwet tok, mumet tok, puyeng tok.
bertubi-tubi masalah akan mendatangi dia. Kenapa? Karena dia menyimpang dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita kepingin nikmat dunia, nikmat akhirat, tenang dunia, tenang akhirat, aman dunia, aman akhirat, enak dunia, enak akhirat, lancar dunia, lancar akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, pegang teguh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan perintahnya Nabi Muhammad, jauhi larangannya Nabi Muhammad, hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rono zaman sak mangkin iki terus terang para hadirin. Kalau kita lihat keadaan umat Islam, sudah banyak umat Islam niki sing ngentengno teng ajarane Kanjeng Nabi. Nyepilihno teng ajarane Kanjeng Nabi. Boten perhatian teng ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari parahnya kondisi zaman sekarang, sebagian ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki mungkin kulon jenengan niki lek kajengi ngelampai niku izin, utawa kulon jenengan lek ngelampai dianggep aneh. Kula paringi contoh, ada salah satu sunnahnya Rasulullah SAW, ganjaran ini lek jenengan amalaken nemen gedene, nemen gedene, enteng tapi ganjarannya gede. Apa itu? Berzikir ketika kita masuk ke pasar. Lho niki kan pun narang-arang niki sing nglampahi para hadirin. Teng setunggal hadis nih, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man dakhala suqa wa qala bi sautin murtafi'in la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'a wa rafa'a lahu alfa alfi daraja wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa masuk pasar dan mengucapkan dengan suara yang keras, tadi syaratnya mocone kudu banter, gak oleh pelan-pelan. Napa sing diwaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lho maca sepisan nih, Allah menulis bagi dia 1 juta kebaikan, menghapus dari dia 1 juta kejelekan, mengangkat derajatnya 1 juta derajat, dan membangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba lagi, monggo menisu ae nang pasar wocon lek wani. Ndak ana sing wani, lek ana sing wani maca ketemu koncone didelok, waduh rek sakaken mulai kapan stres sih? Dianggap stres. Ini keadaan umat Islam di zaman sekarang para hadirin, sudah jauh dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun kurang diperhatekno. Dadi kata sing boten disemerapi, ndak ngerti lek niku sunane Kanjeng Nabi, ndak ngerti. Ini yang terjadi. Oleh karena itu saya yakin Nabi Muhammad di alam barzakhnya ini tahu dengan keadaan umat. Sing dilampahi kula jenengan iku laporane sampai teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mangkane kula yakin zaman samangkin Kanjeng Nabi ningali keadaan umat niku kecewa dan susah di alam barzakhnya. Tapi monggo kula jenengan jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang mengecewakan dan menyusahkan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari di zaman seperti sekarang ini hidupkan ajarannya Rasulullah para hadirin. Lu majelis niki kan tujuannya untuk ngoten, duduk kumpul buyar tiap malam Ahad duduk. Ini untuk memotivasi kita, ini untuk mengingatkan kita. Majelis ini diadakan para hadirin agar kita selama masih punya kesempatan hidup di atas dunia, kita berusaha membahagiakan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perilaku kita, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, sehingga kita meraih kebahagiaan abadi di surganya Allah bersama Rasulullah. Terus terang parah kondisi umat Islam para hadirin. Rumah kita lihat rumah kita. Kita nggak usah saling tunjuk, kita introspeksi diri kita masing-masing. Rumah kita, Al-Quran, satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan Rasulullah untuk kita Al-Quran para hadirin. Nggak sedikit rumahnya umat Islam yang 24 jam gersang daripada bacaan Al-Quran. Lek pun boten Ramadan koyo ngeten niki, kadang griyane umat Islam niku prei total maca Quran. Bapak gak maca Quran, anak gak maca, bojone ndak maca Quran, anak ndak maca Quran. Padahal itu satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ke semua umatnya. Dan bagaimana rumah yang selalu dibacakan Al-Quran? Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yataro ali ahli sama kama tataro an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran dilihat oleh penduduk langit para malaikat Allah seperti bintang-bintang yang dilihat oleh penduduk bumi. Berkilo bercahaya para hadirin. Artinya apa? Rumah tersebut banyak dituruni barokah, banyak dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang barokah. Luar biasa itu Al-Quran para hadirin. Jangankan kita orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran, kita sudah sering mendengar ceritanya bagaimana orang-orang jahiliyah nggak sedikit yang mereka dikasih hidayah oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah karena mereka mendengar bacaan Al-Quran. Termasuk salah satunya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, masuk Islam karena mendengar lantunan Al-Quran. Bahkan saya pernah dapat cerita niki insya Allah nggih sumberi otentik nih, bisa dipercaya nggih sanes hoak. Ada satu orang muslim punya tuku bertetangga dengan tukunya Cina non muslim. Lo tiap muslim ini tutup toko, pulang ngelewati tokonya Cina yang non muslim. Cina yang non muslim ini nyetel radio kiroatnya Abdul Basit. Dadi Cina non muslim bendinone niku sing dirungokno kiroati Abdul Basit. Penasaran niki. Tiang muslim niki sing tanggine niki penasaran nih, kok aneh. Gak kuat akhirnya nggih silaturahmi datang ke tokonya Cina ini ya. Kepingin diinterogasi lah masalah, ditanya-tanya. Dengarkan apa dijawab kali Cina nih, gak tahu. Lagu Arab enak, saya seneng. Jadi kiroat ini disangakno lagu Arab. Subhanallah, disangakno lagu Arab.
Loh, ternyata si Cina ini ketika akhir umur, sebelum dia meninggal dunia, diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, barokah dengarkan Al-Quran. Padahal gak rulek iku Quran lho, disangkakno lagu Arab, terus ngrungokno teko radio. Tapi istiqomah dan seneng dia, dalam hatinya seneng, suka dengan Al-Quran tadi, walaupun gak tahu kalau itu Al-Quran, dengarkannya istiqomah. Apalagi lek kula jenengan para hadirin hadirat yang sudah muslim mukmin. Kita tanya diri kita masing-masing para hadirin, tiap hari pirang juz kula jenengan iki maca Quran? Terus terang kita ini masih berat, baca Al-Quran berat para hadirin. Wong tepak sholat sunnah niku. Padahal tiang niku lek sholat fadilah maca Quran niku paling gede ganjarane tepak sholat. Khususnya lek sholat ngadeg. Nih sholat sunnah kan oleh lungguh masih iso ngadeg kan. Lek sholat ngadeg niku sak hurufe 100. Maca Qur'ane sak hurufe 100. Tapi faktanya kita harus mengakui ini, kebanyakan kita kalau sudah sholat qobliyah ba'diyah sing diwaca niku kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, inna a'atoi, munyer iki tok wis. Jarang ono sholat sunnah maca yasin ae. Sapa yo? Maca yasin, maca waqiah, gak ono. Lo gimana? Enggak kecewa Rasulullah kalau seperti ini para hadirin? Kita awali dari rumah kita masing-masing, monggo. Hidupkan ini ajarannya Rasulullah di rumah kita para hadirin. Karena yang membedakan rumah kita dengan rumahnya orang lain bukan bangunannya, bukan perabotnya. Kalau bangunannya, rumahnya non muslim lebih hebat dari kita, perabotnya lebih mahal harganya dari kita. Yang membedakan rumah kita umatnya Nabi Muhammad, pecintanya Nabi Muhammad dengan orang lain, di rumah kita hidupkan ajarannya Rasulullah, kita hidupkan tuntunannya Nabi Muhammad, kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kan kita mulai pagi sampai malam, mulai kita tidur belum tidur sampai tidur, atau bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya kan ada ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ada adabnya, ada sunnah-sunnahnya, ada tuntunannya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tapi kebanyakan umat Islam kan tidak mengamalkan. Umat Islam masuk rumah asal masuk, keluar rumah asal keluar, masuk kamar mandi asal masuk, keluar kamar mandi asal keluar, pakai baju asal pakai, lepas baju asal lepas, makan asal makan, minum asal minum. Ini yang terjadi. Tidur asal tidur, bangun asal bangun. Kadang-kadang tak katene turu niku pun mboten ngelampahi adab, mboten ngelampahi sunnah. Ndak wiritan, ndak sholawat, masang handset nyetel lagu. Mboten didik kaya ngoten. Nyetel lagu jazz, penghantar tidur. Mari ngono kepingin mimpi Kanjeng Nabi. Kan repot. Ya ndak kirano mimpi Kanjeng Nabi, mimpi Gondoruwo iya. Mimpi diuber maling, diuber macan. Loh, mau sampai kapan kita seperti ini para hadirin? Tangi turu nih lho, mboten dongo kadang-kadang. Kae tangi turu, ketek sik ndemblok, iler ngecap, langsung doleki HP, buka WhatsApp, ono kabar opo. Kan ini yang terjadi di zaman sekarang para hadirin. Rumah kita 24 jam, walafu, mohon maaf. Ini nasihat juga untuk diri saya sendiri para hadirin. Tidak terdengar suaranya Al-Quran, doa-doanya Rasulullah tidak kita amalkan.
Kita duduk sama keluarga bahas ilmu, cerita Nabi Muhammad, cerita sahabat, cerita orang soleh jarang. Yang ada mulai bangun tidur sampai tidur lagi kebanyakan rumahnya umat Islam suaranya TV atau masing-masing sibuk dengan HP atau cuma duduk-duduk ngobrol yang gak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang rumah kita jadikan fasilitas untuk menggunjing orang lain. Oleh karena itu mari kita niati para hadirin. Mau sampai kapan kita seperti ini? Kita nggak lama hidup di dunia, nggak lama. Ini yang hadir ini kan cuma tinggal tunggu giliran sudah. Mau kemana lagi kita? Kalau nggak ke kuburan sebentar lagi, mau kemana lagi para hadirin? Keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang sudah jadi ahli kubur banyak para hadirin. Yang mendahului kita sudah banyak. Kita tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu giliran, tinggal tunggu saatnya tiba. Cepat atau lambat akan tiba. Dan jangan pernah ada yang merasa masih lama. Itu yang paling penting. Karena kadang-kadang yang muda-muda ini dia merasa aman. Saya masih muda, tenang, masih lama saya. Jangan. Mati itu enggak bisa dilihat dari umurnya, ditentukan dari umurnya enggak harus tua, orang mati itu enggak harus tua. Yang di bawah kita usianya meninggal dunia sudah banyak. Saya di Pasuruan punya tetangga. Sak dulur niku 10. Sak dulur 10. Lanang wedok 10. Sing mati dhisik sing nomor 10. Sing mati dhisik sing nomor 10. Oleh karena itu kita semua ini nggak ada yang tahu sisa hidup kita berapa lama lagi. Wallahu a'lam. Wong kate mati lah ndak iso didelok potongane ya. Ndak iso didelok potongane. Iki sing hadir iki sing sapa sing kate ndisiki wallahu a'lam. Mbu sing ana ngarep iki sing dhisik. Mbu sing mburi dhewe kono sing dhisik. Mbu sing nyuting iku sing dhisik. Ya gak ono sing ngeru. Kan sesuatu yang gaib yang tidak bisa diketahui para hadirin. Cuma ya marilah kita masih diberi kesempatan hidup ini oleh Allah. Monggo boleh kepingin aman dunia akhirat jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Ojo cedek kali Kanjeng Nabi ulan Rabiul Awal tok. Bulan apa saja, hari apa saja, malam apa saja, kapan saja, di mana saja, jangan pernah melupakan Nabi Muhammad SAW. Terus iling-ilingan Kanjeng Nabi, terus ada dalam hati kita para hadirin. Dan jenengan sakit kaya ngoten, teng dunya niki insyaallah pun kepanggih Kanjeng Nabi, walau fil manam, walaupun lewat mimpi. Perhatikan ajaran Rasulullah. Khususi sing wajib-wajib ojo sampai ditinggal, sing haram ojo sampai dikerjakan. Sabar sebentar, itu semua kenikmatan sesaat. Maksiat niku kenikmatan sesaat, tapi penyesalannya lama para hadirin. Enake dilu gak enake suwe. Ya mungkin ini saja, sebetulnya masih ada lagi yang ingin saya sampaikan, cuma lek di sampai no kabeh entek engko akhiri bahan lek diundang maneh iki. Ngomong apa maneh katene. Ya tadi tak simpen sebagian ya. Ono meneh sianku insyaallah ya. Kapan-kapan lek teko rene maneh ya insyaallah mudah-mudahan ada yang baru lagi lah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kita mohon kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita berkumpul karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan besok di akhirat tidak dipisahkan dari Rasulullah. Kita semua berada di barisannya Nabi Muhammad, di sofnya Nabi Muhammad, bertemu Nabi Muhammad, memandang indahnya wajah Nabi Muhammad, mendengar merdunya suara Nabi Muhammad, mencium harumnya Nabi Muhammad,
minum dari telaganya Nabi Muhammad, syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada, melewati sirat di belakangnya Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad, selamat dari neraka bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rbutna bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabtan la yanhal fid dunya wa fil akhirah. Allahumma ij'alna minal muhibbina lahu wa minal muhbib wa minal mahbubina indahu. Allahumma ij'alna minal muhibbina lahu wa minal mahbubina indahu. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtara 'anna min salatin wa salami birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.